Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Rina menatap langit pagi dari jendela mobil yang membawanya menuju bandara. Hati berdebar campur aduk antara gugup dan harap. Di tangannya, koper kecil berwarna biru tua yang sudah ia persiapkan beberapa hari sebelumnya hampir terasa berat karena bukan cuma berisi pakaian, tapi juga impian dan tanggung jawab yang begitu besar. Ia baru berusia 23 tahun, tapi sudah harus menanggung beban keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Ayahnya yang sakit-sakitan, ibunya yang bekerja serabutan, dan adik-adiknya yang masih sekolah. Semuanya bergantung pada keputusan dan kerja keras Rina. Rin, ingat, jangan sampai putus semangat ya. Semua ini untuk kita semua, ucap ibunya sambil menepok-nepok tangan Rina. Ketika mereka berhenti sejenak di pinggir jalan karena ada lampu merah, mata ibunya memancarkan kekhawatiran, tapi juga doa yang tulus. Rina merasakan dadanya sesak, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Iya Bu, aku janji akan sabar dan kerja keras. Tenang saja, semua demi keluarga, jawab Rina sambil tersenyum, mencoba terdengar tegar meski hatinya bergetar. Ia tahu, di balik senyum itu ada rasa takut dan cemas yang ia sembunyikan. Ini adalah perjalanan pertamanya jauh dari tanah air, meninggalkan semua yang ia kenal, hanya demi bisa membantu orang-orang yang ia cintai. Sesampainya di bandara, suasana ramai menyambut. Orang-orang berjalan tergesa-gesa. Terdengar pengumuman dari pengeras suara. Suara roda koper yang beradu dengan lantai, aroma kopi dan roti yang baru dipanggang dari kafe di dekat pintu masuk. Rina menyesap napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia menatap papan keberangkatan sambil membayangkan masa depan apakah ia akan diterima dengan baik di rumah keluarga Hartono, majikan barunya di luar negeri. Rin, jangan lupa telepon kita kalau sampai sana. Ingat, makan teratur ya. Jangan terlalu capek, kata ibunya lagi, memegang wajah Rina lembut, seolah ingin memastikan anaknya benar-benar siap menghadapi dunia baru yang penuh tantangan. Rina tersenyum lagi, mencoba meyakinkan ibunya. Ketika pintu pesawat terbuka, jantung Rina berdetak kencang. Ia melangkah masuk sambil menggendong koper kecilnya. Penerbangan panjang menanti, tapi di dalam hatinya ada harapan besar yang membuat ia tetap tegar. Ia menatap jendela pesawat, melihat kota tempat ia dibesarkan perlahan mengecil di bawah sayap pesawat. Perasaan campur aduk antara rindu dan semangat memenuhi dadanya. Setibanya di negara tujuan, Rina langsung disambut dengan udara yang berbeda panas dan lembab, aroma asing dari jalanan, dan hiruk-pikuk bandara yang padat. Di sana, seorang supir dari pihak keluarga Hartono sudah menunggu dengan pelang bertuliskan namanya. Rina, tanya pria itu dengan senyum ramah. Iya, saya Rina, jawabnya. Hatinya sedikit tenang melihat orang yang ramah, tapi rasa was-was tetap ada. Supir itu memandu Rina ke mobil dan perjalanan menuju rumah mewah keluarga Hartono pun dimulai. Di jalan, Rina menatap rumah-rumah di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan megah berdiri kokoh dengan taman yang rapi, mobil mewah berjejer di halaman, dan anak-anak muda berjalan dengan pakaian mahal. Semua terlihat begitu berbeda dengan kampung halamannya. Ia merasakan campuran kagum dan cemas. Rumah keluarga Hartono semakin dekat dan rasa penasaran
tentang bagaimana majikan baru dan keluarganya akan memperlakukan dirinya semakin kuat. Saat mobil memasuki gerbang besar rumah Hartono, Rina hampir terdiam. Rumah itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Megah dan elegan, dengan taman luas yang tertata rapi dan air mancur kecil di tengah halaman. Pohon-pohon tinggi meneduhkan halaman dan burung-burung kecil beterbangan. Tapi di balik keindahan itu, ada aura misterius yang membuat Rina merasa sedikit tidak nyaman. Ada rasa tegang yang sulit ia jelaskan, seperti rumah itu menyimpan rahasia yang belum ia ketahui. Begitu turun dari mobil, Rina disambut oleh Mbak Sari, kepala pembantu rumah tangga. Wanita itu tampak ramah dengan senyum hangatnya, tapi matanya tajam, menatap Rina seperti menilai kedalaman niat dan karakter gadis muda itu. Selamat datang di rumah keluarga Hartono. Aku Mbak Sari, kepala rumah tangga di sini. Jangan khawatir, Nak. Kalau kamu disiplin dan kerja keras, semua akan baik-baik saja, kata Mbak Sari sambil menepuk pundak Rina dengan lembut. Rina mengangguk, mencoba tersenyum, meski hatinya masih campur aduk antara gugup dan penasaran. Terima kasih, Mbak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, jawabnya. Setelah itu, Mbak Sari memperkenalkan beberapa pegawai rumah lainnya. Ada Dito, sopir muda yang ramah, dan beberapa pembantu lainnya yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Semua tampak profesional dan terlihat sangat teratur. Rina merasa sedikit canggung, tapi ia bertekad untuk menyesuaikan diri. Hari pertama Rina dimulai dengan membersihkan rumah. Ia belajar di mana letak peralatan, bagaimana membersihkan perabotan mahal tanpa merusaknya, dan memasak menu sederhana untuk keluarga Hartono. Setiap langkahnya diperhatikan oleh Mbak Sari. Jangan terlalu kencang menyikat lantai, Nak. Lantai ini mudah tergores. Hati-hati dengan perabotan, kata Mbak Sari dengan nada tegas tapi penuh perhatian. Sambil bekerja, pikiran Rina melayang ke keluarganya di tanah air. Ia membayangkan wajah ayahnya yang sedang sakit, ibu yang selalu sibuk mencari tambahan penghasilan, dan adik-adiknya yang masih kecil. Rina merasakan campuran rindu dan rasa tanggung jawab. Semoga aku bisa membantu keluarga di tanah air. Semoga kerja kerasku gak sia-sia, gumamnya pelan sambil mengatur perabotan di ruang tamu. Setelah beberapa jam, Rina belajar memasak. Mbak Sari memberinya panduan sederhana, memperhatikan gerakan tangannya yang masih canggung. Rina berusaha keras untuk tidak membuat kesalahan. Bau harum dari masakannya mulai menyebar ke dapur. Dan sedikit demi sedikit, Rina mulai merasa percaya diri. Di sela-sela pekerjaan, Rina menyempatkan diri menatap keluar jendela, melihat taman luas yang rapi dan burung-burung yang berkicau. Ada perasaan aneh yang memenuhi hatinya antara kagum, takut, dan penasaran. Rumah mewah ini jelas bukan tempat yang biasa ia kenal. Tapi ia harus tetap fokus. Aku di sini bukan untuk diriku sendiri. Aku di sini untuk keluarga. Aku harus kuat, batinnya. Malam pertama Rina di rumah Hartono cukup menegangkan. Ia tidur di kamar sederhana yang disediakan, menatap lenggit-lenggit kamar sambil mencoba menenangkan diri. Suara angin yang berdesir di pohon-pohon taman terdengar seperti bisikan misterius, membuatnya tidak sepenuhnya tenang. Namun, ia menutup mata dan berdoa, meminta kekuatan untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Keesokan paginya, Rina kembali memulai rutinitasnya dengan semangat baru. Ia mulai memahami ritme rumah tangga keluarga Hartono, dari menata kamar, membersihkan ruang tamu, hingga menyiapkan sarapan. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan tugas, Rina merasa lega dan sedikit bangga. Hatinya perlahan mulai percaya bahwa ia bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru ini. Di tengah kesibukan itu, Rina sempat melihat Pak Hartono sekilas. Pria itu tampak sibuk dengan dokumen di ruang kerjanya. Sekilas pandangan mereka bertemu, dan Rina merasakan aura serius dari majikannya.
Ia cepat-cepat menunduk, merasa sedikit takut, tapi juga penasaran siapa sebenarnya orang yang akan ia layani ini. Hari pertama Rina berakhir dengan perasaan lelah, tapi ada rasa lega dan bangga. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Banyak tantangan menanti, tapi Rina yakin dengan niat tulus dan tekad kuat, ia bisa melalui semua itu demi keluarganya. Saat ia menutup mata malam itu, Rina tersenyum, membayangkan wajah ibu dan adik-adiknya. Semua akan baik-baik saja. Aku harus kuat, semua demi keluarga, bisiknya sebelum akhirnya tertidur, membawa mimpi tentang harapan dan masa depan yang lebih baik. Hari-hari Rina di rumah keluarga Hartono berjalan dengan ritme yang berbeda dari yang ia bayangkan. Pagi dimulai lebih awal, sebelum matahari benar-benar terbit. Aroma kopi dan roti hangat selalu memenuhi dapur. Sementara beberapa pembantu lain sudah sibuk membersihkan ruang tamu, kamar-kamar, dan halaman rumah. Rina mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Tapi setiap langkahnya selalu terasa seperti ujian kecil. Ia harus hati-hati, karena rumah ini mewah dan mahal. Setiap perabotan seolah menunggu untuk diperiksa siapa yang mengurusnya. Pak Hartono, majikan barunya, adalah sosok yang sulit ditebak. Pria parubaya itu terlihat serius, kadang dingin, tapi tidak pernah langsung bersikap kasar. Namun, nada suaranya selalu menimbulkan ketegangan. Terkadang, ia memanggil Rina untuk hal-hal yang tampak sepele, menyusun kembali majalah di ruang tamu, memindahkan kursi sedikit ke kanan, atau memastikan bunga di vas selalu rapi. Rina, pastikan bunga di ruang tamu itu selalu segar. Jangan sampai ada daun layu yang terlihat, ucap Pak Hartono suatu pagi, menatapnya dengan mata tajam. Rina mengangguk cepat, merasa sedikit gugup, tapi juga mulai terbiasa. Suatu sore, ketika Rina sedang menata buku-buku di perpustakaan keluarga Hartono, ia mendengar suara telepon di ruang kerja Pak Hartono yang sedikit terbuka. Suaranya terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat Rina berhenti sejenak dan mendengarkan. Jangan sampai ada yang tahu, kalau ini bocor, semuanya akan hancur. Suara Pak Hartono terdengar tegas, hampir berbisik, namun penuh ketegangan. Rina terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang dimaksud dengan ini? Rahasia apa yang begitu besar sampai membuat majikannya terlihat panik? Rina menelan ludah, merasa takut, tapi juga penasaran. Ia tahu ini bukan urusannya, tapi rasa ingin tahunya sulit dibendung. Ia memutuskan untuk tidak bertanya dan fokus pada pekerjaannya. Walau rasa penasaran itu terus menghantuinya, selain Pak Hartono, ada sosok lain yang membuat Rina merasa sedikit tidak nyaman. Putri Hartono. Gadis itu berusia 19 tahun, cantik, dengan wajah manis yang selalu terlihat manja dan mempesona. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rina merasa dia sedang menilai dirinya. Setiap kali Rina lewat di dekatnya, Putri Hartono si kenakan meneliti setiap gerakan, ekspresi, dan cara Rina berbicara. Dia kayaknya curiga sama aku ya, gumam Rina suatu sore ketika menata vas bunga di ruang tamu. Ia merasa harus lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesan buruk. Tapi sekaligus penasaran siapa sebenarnya Putri Hartono di balik sikap manisnya itu. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menyadari pola perilaku majikan dan anaknya. Pak Hartono sering berada di ruang kerja, menundukkan kepala pada dokumen, sesekali memanggil Rina untuk hal-hal sepele, lalu kembali tenggelam dalam kesibukan dan ketegangan yang tampaknya menyelimuti pikirannya. Sementara Putri Hartono kadang muncul di dapur atau ruang tamu, seolah ingin melihat apa yang dilakukan Rina. Kadang menyapa dengan suara lembut, tapi tetap ada nada tertentu yang membuat Rina merasa diperhatikan lebih dari sekadar pembantu biasa. Suatu siang, Rina diminta menyiapkan teh sore untuk keluarga. Ia membawa nampan dengan cangkir porselen, berhati-hati agar tidak ada yang tumpah.
Saat melewati ruang tamu, ia mendengar Putri Hartono tertawa pelan dengan seorang teman melalui telepon. Suara itu terdengar ringan, manja, tapi matanya masih sempat menatap Rina sebentar. Ada rasa penasaran yang tajam di balik tatapan itu, membuat Rina sedikit kaku. Rina mulai berpikir, apa sebenarnya hubungan antara Putri Hartono dengan rahasia yang dimiliki ayahnya? Mengapa putrinya terlihat begitu waspada pada dirinya? Padahal Rina baru beberapa hari bekerja di rumah itu. Ia mulai menebak-nebak, tapi setiap dugaan tampak terlalu dangkal. Semua ini membuat hari-hari Rina lebih menegangkan dari yang ia bayangkan. Selain ketegangan dengan majikan dan anaknya, ada dinamika lain yang mulai Rina sadari. Beberapa pembantu lain tampak ramah di permukaan, tapi ada yang kadang menatapnya dengan tatapan tak bisa ditebak. Mbak Sari, kepala pembantu, tetap menjadi sosok paling tegas, tapi juga penuh perhatian. Ia sering memberikan arahan yang rinci, kadang menekankan detail kecil yang membuat Rina merasa bahwa setiap gerakannya selalu diawasi. Rina, jangan terlalu cepat menyiram tanaman. Nanti tanahnya berceceran. Fokus pada detail kecil. Nak, rumah ini bukan rumah biasa, kata Mbak Sari suatu pagi sambil menepuk punggung Rina. Rina mengangguk, meski hatinya terus dipenuhi rasa ingin tahu tentang rahasia yang dimiliki majikannya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa pekerjaan ini adalah untuk keluarganya di tanah air dan ia harus tetap profesional. Tapi rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Kadang membuatnya termenung saat sedang menata ruang tamu atau menyapu halaman. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Rina duduk sejenak di teras belakang rumah sambil menatap taman luas yang rapi. Angin sore yang hangat menyapu wajahnya, membawa aroma bunga dari taman. Ia merasa sedikit lega, tapi pikirannya tetap tidak bisa lepas dari percakapan yang ia dengar beberapa hari lalu. Rahasia apa yang begitu besar sampai membuat Pak Hartono begitu tegang? Apakah ini ada hubungannya dengan Putri Hartono yang selalu menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan? Di tengah kesibukan dan ketegangan itu, Rina mulai mengatur strategi sendiri. Ia harus bekerja dengan hati-hati, tetap disiplin, tapi juga belajar membaca tanda-tanda yang muncul di rumah itu. Setiap gerakan majikan, setiap tatapan Putri Hartono, bahkan setiap komentar Mbak Sari menjadi hal penting untuk diamati. Rina merasa seolah sedang berada di arena yang penuh misteri, di mana setiap langkah bisa memiliki konsekuensi yang tak terduga. Selain itu, ada Dito, sopir muda yang ramah, yang mulai menjadi teman kecilnya. Ia kadang menyapa Rina dengan senyum ringan, menawarkan bantuan saat membawa barang-barang berat, atau sekadar menyapa dengan ramah di lorong rumah. Kehadiran Dito sedikit menenangkan hati Rina, memberinya rasa aman kecil di tengah ketegangan yang terus menghantuinya. Suatu hari, ketika sedang membersihkan ruang kerja Pak Hartono, Rina menemukan sebuah laci yang sedikit terbuka. Tanpa sengaja, matanya tertumbuk pada dokumen-dokumen yang terlihat resmi dan penting. Jantungnya berdetak lebih kencang. Tapi ia segera menutup laci itu, menyadari bahwa ini bukan urusannya. Namun, rasa ingin tahu tetap mengintai. Ia bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan rahasia yang membuat Pak Hartono begitu gelisah di telepon beberapa hari lalu. Seiring waktu, Rina mulai merasakan tekanan batin yang lebih berat. Ia harus menyeimbangkan rasa ingin tahu dan tugas yang diberikan, menjaga sikap agar Putri Hartono tidak curiga, sekaligus tetap menghormati aturan rumah yang diajarkan. Mbak Sari, setiap hari menjadi latihan kesabaran dan ketelitian. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Rina duduk di balkon kamar tidurnya sambil menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan dalam hatinya. Aku harus fokus. Semua ini demi keluarga. Semua ini demi mereka, bisiknya pelan. Namun di balik itu,
rasa penasaran tetap ada, menyelimuti pikirannya tentang rahasia besar yang tersembunyi di balik kemegahan rumah Hartono. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai menyadari bahwa rumah mewah ini bukan hanya tentang kemewahan, tapi juga tentang rahasia, ketegangan, dan dinamika yang rumit. Setiap orang di rumah itu tampak memiliki peran dan sikap yang terselubung. Bahkan senyum ramah Putri Hartono bisa menyimpan pertanyaan yang membuat Rina selalu waspada. Rina sadar dirinya kini bukan hanya sekadar pembantu yang bekerja demi uang, tapi juga saksi kecil dari dunia yang penuh misteri. Ia tahu setiap langkahnya harus diperhitungkan, setiap gerakannya harus hati-hati. Tapi di balik semua itu, ada tekad yang semakin kuat di hatinya untuk tetap profesional, menjaga rahasia orang lain, dan tentu saja membantu keluarga di tanah air dengan tulus. Suatu malam, sebelum tidur, Rina menulis sedikit catatan di buku hariannya. Ia menuliskan pengalamannya hari itu, apa yang ia rasakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ia menulis tentang ketegangan Pak Hartono, tatapan penuh pertanyaan Putri Hartono, dan rasa ingin tahunya sendiri. Tapi di akhir catatan, ia menutup dengan kalimat sederhana, "Aku akan tetap kuat, aku akan tetap sabar, semua demi keluarga. Suatu hari nanti, aku akan mengerti semuanya." Dan dengan kalimat itu, Rina menutup buku harian, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidurnya. Suara angin malam dan dedaunan yang bergesekan di taman mengiringi tidurnya, membawa mimpi tentang tantangan yang akan datang, rahasia yang menunggu untuk terungkap, dan harapan yang tetap hidup di hatinya. Malam itu, rumah Hartono tampak tenang. Lampu-lampu taman menyala redup, memantul di kaca jendela yang besar. Suasana sepi, hanya terdengar desiran angin dan gelegar kecil dari kipas angin di ruang kerja. Rina berjalan pelan, membawa lap dan ember berisi air sabun untuk membersihkan ruang kerja Pak Hartono. Hari itu cukup melelahkan. Banyak ruangan yang harus ia rapikan, dan ia merasa matanya sudah mulai lelah. Namun, rasa tanggung jawab membuatnya tetap fokus. Ia menata meja kerja yang penuh dengan dokumen, menyeka debu di rak buku, dan memeriksa laci-laci yang tampak berantakan. Tangannya berhenti sejenak ketika melihat sebuah laci yang sedikit terbuka di bawah meja besar Pak Hartono. Laci itu terlihat berbeda, lebih rapi dan tebal, dengan kunci yang sepertinya jarang digunakan. Rina menatapnya. Hatinya berdebar, rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Meski ia tahu, ia seharusnya tidak mengutak-atik barang milik majikannya dengan hati-hati. Ia menarik laci itu sedikit lebih lebar. Di dalamnya, terdapat beberapa map berwarna coklat dan dokumen-dokumen penting yang tampak resmi. Ada beberapa sertifikat, kontrak, dan surat-surat bisnis yang rapih tersusun. Tapi di antara tumpukan itu, ada satu amplop yang menonjol. Amplop itu tebal, dan di bagian atasnya tertulis huruf kapital, "Rahasia, untuk Pak Hartono saja." Rina menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, ini bukan dokumen biasa. Tangan kecilnya gemetar saat ia meraih amplop itu, lalu membuka perlahan. Dalam amplop itu, terdapat beberapa lembar dokumen yang tertata rapi. Rina menatapnya sekilas, dan tanpa sengaja, matanya membaca beberapa kata yang membuatnya terperangah. Ada angka besar, kontrak yang terlihat kompleks, dan beberapa nama perusahaan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah judul di salah satu dokumen. Laporan penipuan investasi, rahasia perusahaan Hartono. Rina terdiam. Ia membaca lebih detail, meski hatinya bergetar. Dokumen itu menunjukkan bahwa keluarga Hartono terlibat dalam kasus penipuan investasi yang sangat besar. Jika informasi ini bocor ke publik, reputasi mereka bisa hancur dalam sekejap, dan mungkin hukum pun bisa menjerat mereka.
Rina merasakan campuran takut, kaget, dan bingung. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menenangkan diri agar tidak bersuara. Astaga, ini terlalu besar. Aku nggak bisa bilang ke siapa-siapa. Gumamnya dalam hati. Rasa takut mulai muncul. Bagaimana jika majikannya tahu bahwa ia menemukan dokumen ini? Apakah mereka akan marah atau lebih buruk lagi, menganggapnya sebagai ancaman? Namun di saat yang sama, hatinya tergerak. Rina menyadari bahwa rahasia ini terlalu penting untuk diabaikan. Ia merasa, walaupun ia hanyalah seorang TKW yang jauh dari keluarga dan tanah air, ia memiliki tanggung jawab moral kecil. Ia ingin membantu keluarga Hartono menjaga kehormatan mereka. Meski tidak tahu bagaimana caranya, hatinya bergejolak antara takut dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia meletakkan dokumen itu di meja, duduk di kursi, sambil menarik napas panjang. Matanya menatap sekeliling ruang kerja yang sepi. Bayangan lampu di ruang itu membuatnya merasa seperti sedang berada di tengah misteri besar yang menuntut kehati-hatian. Aku harus hati-hati, ini bisa mengubah segalanya jika salah langkah, pikirnya. Rina memutuskan untuk menyusun strategi kecil. Ia harus tetap bekerja seperti biasa. Jangan sampai ada yang curiga bahwa ia telah melihat dokumen rahasia itu. Tapi ia juga ingin mencari cara untuk membantu keluarga Hartono. Ia tahu ini bukan perkara mudah. Dunia yang ia masuki jauh lebih rumit daripada sekadar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Rina mulai memperhatikan semua gerakan majikannya dengan lebih seksama. Setiap kali Pak Hartono menelepon, ia mendengar nada tegang yang membuatnya mengingat kembali dokumen yang ia lihat. Kadang, ketika Pak Hartono berbicara di telepon dengan suara rendah, Rina berdiri diam di dapur atau ruang tamu, mendengar tanpa sengaja percakapan yang membuat hatinya semakin cemas. Putri Hartono juga semakin terlihat menonjol. Gadis itu tampak selalu memperhatikannya. Kadang tersenyum manja, kadang menatap penuh pertanyaan. Rina mulai berpikir, apakah Putri Hartono tahu sesuatu tentang rahasia keluarganya? Atau mungkin ia sekadar menilai kinerja Rina sebagai pembantu baru? Hal-hal kecil mulai membuat Rina gelisah. Tatapan yang terlalu lama, pertanyaan sederhana yang terasa seperti ujian, dan ekspresi yang sulit ditebak. Suatu sore, ketika Rina sedang menyiapkan teh untuk Pak Hartono, ia melihat dokumen rahasia itu kembali di meja ruang kerja. Seolah-olah ia dipanggil untuk memperhatikannya lagi. Rina menatapnya lama. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin memeriksa lebih lanjut, tapi ia ingat nasihat Basari tentang disiplin dan aturan rumah. Jangan membuka barang milik majikan. Ia menelan rasa penasaran itu dan melanjutkan pekerjaannya. Sambil sesekali mencuri pandang dari jauh, ketegangan itu semakin terasa ketika Rina menyadari bahwa beberapa pembantu lain juga mulai memperhatikannya. Ada yang menatapnya dengan mata tajam, ada yang pura-pura ramah, tapi seolah ingin mengetahui gerak-geriknya. Rina mulai belajar membaca ekspresi mereka. Ia menyadari bahwa di rumah mewah ini, setiap orang memiliki peran yang rumit dan tidak semua orang bisa dipercaya sepenuhnya. Namun di balik semua tekanan itu, muncul rasa bangga kecil dalam diri Rina. Ia merasa, meski ia hanyalah seorang TKW yang datang jauh dari rumah, ia memiliki peran penting. Ia adalah saksi dari rahasia besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarga Hartono jika bocor. Hal ini memberinya rasa tanggung jawab yang besar, sekaligus menegaskan niat tulusnya untuk bekerja keras dan menjaga rahasia tersebut. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Rina duduk di balkon kamar tidurnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam membawa aroma bunga dari taman rumah Hartono, namun hatinya tetap gelisah. Ia memikirkan langkah-langkah yang harus diambil, keputusan yang harus dibuat, dan risiko yang mungkin ia hadapi. Aku
harus pintar, harus hati-hati. Tapi, aku nggak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu untuk kebaikan semua orang, bisiknya dalam hati. Rina mulai membuat catatan mental tentang apa yang ia ketahui. Ia menuliskan hal-hal yang terlihat mencurigakan. Perilaku Pak Hartono yang tegang, sikap Putri Hartono yang penuh pertanyaan, dan interaksi pembantu lain yang bisa menjadi petunjuk. Semua itu disimpan ropot-ropot di dalam pikirannya. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Beberapa hari kemudian, kesempatan untuk mendekati dokumen itu muncul lagi. Malam itu, rumah Hartono sunyi. Semua lampu dimatikan, kecuali lampu ruang kerja Pak Hartono yang redup. Rina membawa sapu dan ember, berpura-pura ingin membersihkan lantai. Tapi sebenarnya, ia ingin memeriksa dokumen itu lebih dekat. Ia duduk di kursi kecil, membuka amplop dengan tangan gemetar, dan mulai membaca secara detail. Mengulang apa yang sebelumnya hanya sempat dilihat sekilas. Setiap lembar dokumen yang ia baca membuatnya semakin terkejut. Ada transaksi besar, tanda tangan yang sah, dan bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini bukan masalah kecil. Ini benar-benar bisa menghancurkan keluarga Hartono jika tersebar. Rina menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Rasa takut bercampur dengan rasa tanggung jawab yang membesar di hatinya. Ia sadar rahasia ini terlalu besar untuk dibicarakan pada siapapun. Ia tidak bisa sembarangan menaruh kepercayaan pada orang lain, bahkan pada teman dekat sekalipun. Tapi hatinya tetap tergerak. Ia ingin membantu keluarga Hartono menjaga kehormatan mereka, melindungi mereka dari skandal yang bisa menghancurkan segalanya. Dan disitulah dilema Rina. Ia hanya seorang pembantu muda, tapi kini memegang rahasia besar yang bahkan majikan sendiri belum mempercayakan kepada orang lain. Rina duduk lama, merenung di kursi kecil ruang kerja itu. Malam semakin larut, dan suara angin serta dedaunan di luar semakin menenangkan suasana. Meski hatinya tetap berdebar, ia tahu ia harus berpikir cermat. Setiap langkah harus diperhitungkan. Ia harus tetap profesional, tapi juga siap menghadapi risiko jika suatu saat rahasia ini terancam bocor di penghujung malam. Rina menutup amplop itu dengan hati-hati, meletakkannya kembali di laci. Ia menatap sekeliling ruang kerja, seolah mencoba mengingat setiap detail yang bisa berguna suatu saat nanti. Ia merasakan campuran lega karena berhasil menjaga rahasia itu, tapi juga tegang karena beban yang kini ia rasakan semakin berat. Sebelum tidur, Rina menulis sedikit catatan di buku hariannya. Ia menulis tentang dokumen rahasia yang ia temukan, perasaan takut yang ia rasakan, dan tekadnya untuk menjaga rahasia itu dengan sepenuh hati. Ia menutup buku harian, mematikan lampu, dan berbaring di tempat tidur, menatap lenggit-lenggit kamar sambil memikirkan hari-hari yang akan datang. Malam itu, ia tertidur dengan perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga percaya diri bahwa niat tulusnya akan membimbingnya melalui semua kesulitan yang menanti. Rina menyadari bahwa malam itu menjadi titik awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang tidak hanya menguji kesabarannya, ketelitian, dan keberanian, tapi juga mempertemukannya dengan rahasia yang bisa mengubah hidupnya dan hidup keluarga Hartono selamanya. Dan disitulah rasa tanggung jawabnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Menjaga rahasia, melindungi keluarga Hartono, dan tetap setia pada niatnya membantu keluarga di tanah air. Malam itu, suasana rumah Hartono terasa lebih hening daripada biasanya. Lampu-lampu taman memantul lembut di jendela besar ruang tamu, sementara angin malam membawa aroma bunga yang menenangkan. Rina duduk di tangga belakang rumah, menatap halaman yang luas sambil menarik napas panjang. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil di rumah megah ini selalu diiringi rasa tegang. Pandangan Pak Hartono yang tajam
tatapan penuh pertanyaan Putri Hartono, dan perhatian Mbak Sari yang selalu detail membuat hatinya seperti berada di atas gelombang yang tak pernah tenang. Ia memegang tangannya sendiri, merasakan ketegangan yang terus menumpuk. Sejak malam ia menemukan dokumen rahasia Pak Hartono, rasanya ada beban besar di pundaknya. Ia tahu ia harus hati-hati, tapi sekaligus ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan keluarga majikannya. Namun, di tengah tekanan itu, Rina merasa sendirian. Tidak ada seorang pun yang bisa ia ajak bicara tentang rahasia itu. Bahkan Mbak Sari yang selama ini membimbingnya, tentu tidak bisa dipercaya dengan hal sebesar itu. Suara langkah kaki di lorong membuatnya terkejut. Ia menoleh dan melihat Dito, sopir muda yang ramah, sedang membawa termos air hangat. Matanya yang hangat menatap Rina penuh perhatian. "Kamu di sini sendirian? Lagi istirahat?" tanya Dito sambil meletakkan termos di tangga. Senyum kecilnya membuat Rina sedikit lega. Ada rasa aman yang muncul. Entah kenapa. "Iya, cuma lagi menenangkan diri sebentar," jawab Rina pelan. Ia menunduk, mencoba menutupi rasa gugupnya. Dito duduk di sebelah Rina, menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara lagi. "Kamu nggak apa-apa, Rin? Kayak ada yang mengganjal," katanya. Nada suaranya lembut, tapi ada perhatian tulus yang membuat Rina sedikit terkejut. Sejak beberapa hari terakhir, Dito memang sering memperhatikannya. Kadang ia mengantar Rina ke dapur, membantu membawa barang-barang berat, atau sekadar menyapa di lorong rumah. Tapi malam itu, perhatian itu terasa lebih dalam. Seolah ia tahu ada sesuatu yang mengganggu hati Rina. Rina menelan ludah, hatinya campur aduk. Ia ingin bercerita, tapi takut jika rahasia keluarga Hartono diketahui. Ia ragu-ragu, menatap tangan Dito sebentar, lalu menarik napas panjang. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbagi sedikit perasaannya. Meski tidak menyebutkan rahasia besar yang ia temukan, "Aku kadang merasa berat di sini. Semua harus hati-hati. Kadang aku nggak tahu apa yang benar atau salah," gumam Rina. Suaranya hampir berbisik. Dito mengangguk, menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku ngerti, Rin. Rumah ini memang gak gampang, tapi santai aja. Aku yakin kamu bisa jalanin semuanya dengan baik. Kamu kan orang yang sabar dan cerdas," katanya sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat dada Rina sedikit lega. Ada rasa hangat yang muncul, seolah ia menemukan teman yang benar-benar mengerti. Walau ia belum sepenuhnya percaya, mereka duduk berdua di tangga belakang rumah, berbagi beberapa kata ringan tentang hari-hari mereka, pekerjaan, dan hal-hal sederhana. Dito menceritakan pengalamannya bekerja di rumah Hartono selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana ia belajar membaca situasi, mengenal karakter Pak Hartono dan Putri Hartono, serta bagaimana ia menghadapi tekanan di rumah yang megah tapi penuh aturan. Rina mendengarkan dengan seksama, merasa perhatiannya sedikit teralihkan dari rasa cemas yang selama ini menumpuk. Ia mulai menyadari, memiliki teman yang bisa dipercaya, bahkan sedikit saja, bisa membuat beban di hati terasa lebih ringan. Dito tidak menilai, tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu, hanya mendengarkan dan memberi semangat. Hari-hari berikutnya, persahabatan mereka semakin erat. Setiap pagi, sebelum Rina memulai pekerjaan, Dito sering menyapa dengan senyum hangat dan candaan ringan yang membuat suasana hati Rina lebih baik. Kadang ia membantu membawa ember berisi alat kebersihan, atau menepuk pundak Rina dengan ringan saat melihatnya kelelahan. Suatu sore, Rina sedang menyiapkan teh di ruang tamu, ketika ia secara tidak sengaja menumpahkan sedikit air di lantai. Ia terkejut, takut jika ada yang melihatnya melakukan kesalahan kecil itu. Sebelum ia sempat membersihkan, Dito sudah muncul dengan cepat, mengangkat sapu dan pel. "Santai aja, Rin. Gak ada yang marah kok. Kadang hal kecil kayak gini wajar saja,"
kata Dito sambil tersenyum. Rina merasa sedikit lega. Ia menyadari kadang kehadiran seseorang yang bisa diandalkan jauh lebih berarti daripada sekadar peringatan atau perintah. Persahabatan itu tidak hanya membuat hari-hari Rina terasa lebih ringan, tapi juga memberinya keberanian. Ia mulai bisa menghadapi tatapan penuh pertanyaan Putri Hartono dengan lebih tenang, mengetahui bahwa di belakangnya ada seseorang yang bisa dipercaya. Suatu malam, ketika rumah mulai sunyi dan lampu-lampu taman menyala redup, Rina duduk di balkon bersama Dito, berbicara tentang mimpi-mimpi kecilnya. Ia menceritakan tentang keluarganya di tanah air, tentang ayah yang sakit, ibu yang bekerja keras, dan adik-adik yang masih sekolah. Ia berbicara tentang harapannya untuk membantu mereka dan bagaimana pekerjaan di rumah Hartono terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Dito mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang ia tersenyum, kadang mengangguk, dan sesekali berkata, "Rin, kamu hebat. Kamu di sini bukan cuma bekerja, tapi juga berjuang untuk orang-orang yang kamu cintai. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu." Rina merasa hatinya hangat. Ia menyadari, meski ia jauh dari keluarga, ada seseorang yang peduli dan mengerti perjuangannya. Malam itu, mereka berbicara sampai larut tentang hal-hal ringan, tentang pekerjaan, dan tentang mimpi yang ingin mereka capai. Persahabatan itu semakin erat, dan Rina merasa memiliki sekutu kecil di rumah yang penuh tekanan ini. Namun, di balik kehangatan persahabatan itu, Rina tetap merasa ada ketegangan yang menunggu di rumah. Setiap kali Pak Hartono menelepon dengan nada tegang, atau ketika Putri Hartono menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, Rina mengingat kembali dokumen rahasia yang ia temukan. Hatinya bergejolak antara ingin berbagi dengan Dito dan takut jika rahasia itu terbongkar. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Tapi Dito memberikan rasa aman yang membuatnya berani menghadapi tekanan itu sedikit demi sedikit. Rina mulai belajar bahwa untuk bertahan di rumah ini, ia harus memiliki keseimbangan. Bekerja dengan hati-hati, menjaga rahasia, tapi juga memiliki teman yang bisa dipercaya untuk melepas beban. Suatu hari, ketika Rina dan Dito sedang membersihkan halaman belakang, mereka melihat Putri Hartono bermain dengan anjing peliharaannya. Rina menahan napas sejenak, memperhatikan gadis itu dari jauh. Putri Hartono tampak manja, tapi tatapannya tetap penuh pertanyaan. Dito melihat ekspresi Rina dan berkata, "Jangan terlalu dipikirin, Rin. Gadis itu memang suka menilai orang baru. Nanti juga akan terbiasa." Rina mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa memiliki perspektif seperti Dito sangat membantu. Dengan persahabatan yang mulai terbentuk, ia mulai bisa menghadapi tekanan psikologis di rumah Hartono dengan lebih kuat. Ia mulai mengatur ritme kerjanya, membagi waktu antara tugas rumah, observasi perilaku majikan dan anaknya, serta menjaga hubungan dengan teman kecilnya itu. Hari-hari berikutnya, Dito sering menemaninya ketika bekerja, sekadar memberi semangat atau membantu membawakan barang berat. Kehadiran Dito membuat Rina lebih percaya diri, merasa ada seseorang yang memahami tantangan yang ia hadapi. Persahabatan itu menjadi semacam pelindung kecil di tengah ketegangan rumah Hartono. Malam hari, ketika Rina duduk di balkon kamar tidurnya, setelah semua pekerjaan selesai, ia menulis di buku hariannya tentang persahabatan yang baru terbentuk. Ia menulis tentang Dito, tentang bagaimana seseorang yang perhatian bisa membuat beban terasa lebih ringan, dan bagaimana kehadiran seorang teman kecil bisa memberi keberanian untuk tetap tegar menghadapi tekanan. Rina tahu persahabatan ini penting. Ia menyadari meski rahasia besar keluarga Hartono masih menjadi beban di hatinya, memiliki teman yang bisa dipercaya membuatnya lebih kuat. Ia menutup buku hariannya, menarik selimut, dan memejamkan mata. Malam itu,
Ia tidur dengan rasa tenang yang sedikit lebih berat di hati, tapi juga dengan keberanian baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Di rumah megah yang penuh misteri itu, Rina menyadari satu hal penting. Persahabatan yang tak terduga bisa muncul di tempat yang paling tidak ia sangka. Bahkan di rumah yang terasa sepi dan penuh tekanan. Dan persahabatan itu, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya yang menuntun langkahnya, menjaga niat tulusnya tetap hidup, dan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan demi keluarganya di tanah air. Hari itu, rumah Hartono terasa lebih hidup dari biasanya. Suara burung di halaman, deru kipas di ruang tamu, dan langkah-langkah pembantu lain terdengar seperti alunan ritme yang terus berjalan. Rina sedang menata meja ruang tamu sambil mengatur beberapa majalah dan brosur bisnis yang biasanya ada di rak rendah. Hatinya sedikit gelisah, bukan karena pekerjaan, tapi karena pikirannya terus melayang ke dokumen rahasia yang beberapa hari terakhir selalu menemaninya di ruang kerja Pak Hartono. Ia tahu dokumen itu penting dan berbahaya jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, setiap kali membawanya atau bahkan sekadar menatap amplop coklat yang tebal itu, Rina selalu memastikan semua tertutup rapi. Tapi pagi itu, kepalanya terlalu penuh dengan pikiran tentang pekerjaan, Putri Hartono, dan rutinitas rumah, sehingga ia tidak menyadari bahwa amplop itu masih terbuka di atas meja ruang tamu. Rina sedang membersihkan vas bunga ketika terdengar suara langkah ringan dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat Putri Hartono berdiri di ambang pintu, memandangi meja ruang tamu dengan mata besar yang terkejut. Wajah gadis itu pucat sedikit dan dadanya bergerak cepat seolah menahan napas. "Rina, ini dokumen apa?" tanya Putri Hartono. Suaranya gemetar antara kaget dan takut. Rina menatap amplop itu. Jantungnya berdetak sangat kencang. Tangan kecilnya gemetar saat ia melangkah mendekat. Aku gak sengaja nemu, Mbak. Aku cuma takut kalau ini ketahuan, nanti semuanya bisa rusak, jawabnya. Suaranya pelan, tapi terdengar tegas. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Putri Hartono menatap Rina lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Ia duduk di kursi dekat jendela, masih memegang dokumen itu di tangannya. Keheningan memenuhi ruangan selama beberapa detik. Rina merasa napasnya tercekat. Takut kalau saja ia salah bicara atau ada nada yang salah di suaranya. Aku gak mau mengambil rahasia ini, Mbak. Aku cuma takut kalau salah langkah nanti bisa merugikan semua orang, Rina menambahkan. Suara kecilnya hampir seperti bisikan. Putri Hartono menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Matanya memancarkan kebingungan, tapi juga ada rasa penasaran dan sedikit kagum. Setelah beberapa detik hening, gadis itu menutup dokumen dengan perlahan, lalu menatap Rina dan tersenyum tipis. "Kamu ternyata tahu rahasia keluarga," katanya perlahan. Suara gadis itu tidak marah, malah terdengar hangat meski tetap ada getar cemas di dalamnya. "Tapi kenapa aku gak marah sama kamu?" Rina menelan ludah. Bingung, ia tidak mengerti apa maksud Putri Hartono. Aku gak tahu, Mbak. Aku cuma ingin membantu. Aku tulus, Mbak. Aku gak pernah berniat mencuri atau menyebarkan rahasia, katanya sambil menunduk. Putri Hartono diam sejenak. Matanya menyelidik wajah Rina. Ada sesuatu yang berubah di sana, bukan rasa curiga, tapi rasa percaya yang perlahan muncul. Gadis itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Justru karena kamu tulus, aku bisa percaya sama kamu. Aku gak pernah punya teman yang bisa dipercaya kayak kamu." Rina menatap Putri Hartono dengan mata terbuka lebar. Ia merasa campur aduk lega, kaget, dan sedikit terharu. Ia tidak menyangka bahwa Putri Hartono yang selama ini selalu menatapnya dengan tatapan menilai akan berkata seperti itu. Rasanya ada beban besar yang perlahan terangkat dari hatinya.
Terima kasih Mbak, aku janji akan tetap jaga rahasia ini. Aku nggak akan sembarangan, kata Rina pelan, sambil menunduk sopan. Hatinya terasa lebih ringan, tapi ia tahu tantangan masih jauh dari selesai. Putri Hartono tersenyum tipis lagi, lalu mengangguk. Aku cuma ingin bilang, aku ngerti sekarang. Aku tahu, kamu bukan tipe orang yang ingin mencampuri hal-hal yang bukan urusanmu. Tapi hati-hati Rin, rahasia ini terlalu besar. Satu langkah salah saja bisa merusak semuanya, katanya. Nada suaranya tetap hangat tapi tegas. Rina mengangguk. Aku ngerti Mbak, aku bakal hati-hati, jawabnya. Sejak hari itu, hubungan antara Rina dan Putri Hartono mulai berubah. Gadis itu tidak lagi hanya menatap Rina dengan tatapan penuh pertanyaan, tapi mulai membuka sedikit dirinya. Ia mulai menceritakan hal-hal kecil tentang kehidupannya, tentang tekanan yang ia rasakan sebagai anak dari keluarga kaya, dan tentang rasa kesepiannya meski tinggal di rumah megah. Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan saran ringan, atau hanya mendengarkan tanpa menilai. Hubungan itu membuat Rina semakin merasa diterima, bukan hanya sebagai pembantu, tapi juga sebagai seseorang yang dipercaya. Ia mulai menyadari, kejujuran dan ketulusan bisa membuka hati orang, bahkan hati Putri Hartono yang selama ini terlihat sulit didekati. Persahabatan mereka pun semakin erat. Rina mulai memahami bahwa Putri Hartono juga memiliki tekanan tersendiri. Gadis itu sering merasa kesepian, harus menuruti ekspektasi ayahnya, dan menghadapi dunia yang serba terkontrol. Rina yang jauh dari dunia mewah itu justru menjadi teman yang dapat dipercaya karena ia tulus dan tidak pernah menilai berdasarkan status atau kekayaan. Di sisi lain, Rina tetap merasa waspada. Rahasia keluarga Hartono terlalu besar untuk dibicarakan kepada siapapun, bahkan kepada Putri Hartono sendiri. Ia harus menjaga keseimbangan, tetap dekat dengan gadis itu agar hubungan mereka harmonis, tapi juga tetap profesional dan hati-hati dalam setiap langkah. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman belakang, Putri Hartono berbicara dengan suara pelan. Rin, kamu nggak takut kalau rahasia ini ketahuan sama orang lain? Bisa-bisa semua hancur, katanya sambil menatap langit yang mulai berubah jingga karena matahari terbenam. Rina menatapnya, menarik napas panjang. Jujur, aku takut Mbak, tapi aku nggak bisa diam aja. Aku harus jaga rahasia ini. Walaupun berat, aku nggak mau ada yang rugi, terutama keluarga. Dan Mbak juga, jawabnya pelan. Putri Hartono tersenyum. Kali ini lebih hangat. Aku ngerti Rin, makanya aku bisa percaya sama kamu. Jarang banget aku merasa ada teman yang tulus dan bisa dipercaya, katanya. Matanya berbinar-binar. Hari-hari berikutnya, kepercayaan itu semakin terlihat. Putri Hartono mulai melibatkan Rina dalam hal-hal kecil, seperti membantu memilih bunga di taman, menata ruang baca pribadinya, atau sekadar berbicara tentang hal-hal ringan. Rina merasa senang, tapi juga tetap waspada. Ia tahu, rahasia besar itu tetap menjadi beban berat yang harus ia pikul dengan hati-hati. Di sisi lain, hubungan Rina dengan Dito juga semakin erat. Dito tetap menjadi teman kecil yang bisa diandalkan, memberinya semangat dan rasa aman. Dengan adanya Dito dan Putri Hartono, Rina mulai merasa tidak terlalu sendiri. Ia belajar bahwa menghadapi tekanan tidak harus selalu sendiri. Ada teman yang bisa dipercaya untuk berbagi beban, walaupun rahasia besar tetap harus dijaga. Malam itu, Rina duduk di balkon kamar tidurnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Ia menulis sedikit catatan di buku hariannya. Ia menuliskan tentang Putri Hartono yang mulai mempercayainya, tentang Dito yang selalu ada, dan tentang beban rahasia yang masih harus ia jaga. Hatinya campur aduk.
Lega karena ada teman yang bisa dipercaya, tapi juga tegang karena rahasia itu tetap menuntut kehati-hatian. Rina menyadari satu hal penting, kejujuran dan ketulusan bisa membuka hati orang, bahkan dalam situasi paling rumit sekalipun. Tapi di saat yang sama, rahasia besar tetap menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tahu, langkahnya selanjutnya harus lebih hati-hati, lebih cerdas, dan lebih tulus daripada sebelumnya. Dan malam itu, Rina tertidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya bisa dipercaya, tapi juga ada rasa waspada karena rahasia besar keluarga Hartono kini mulai terungkap, walau hanya sebagian. Ia tahu tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan, dan setiap keputusan kecil bisa memiliki konsekuensi besar. Namun, satu hal pasti, niat tulusnya untuk membantu orang lain, baik keluarga di tanah air maupun Putri Hartono, tetap menjadi cahaya yang menuntunnya melewati kegelapan yang perlahan menyelimuti rumah Hartono. Hari itu, suasana rumah Hartono terasa berbeda. Angin sepoi-sepoi di halaman belakang membawa aroma bunga, tapi di dalam rumah, ketegangan seperti menempel di setiap sudut. Para pembantu bergerak cepat dengan wajah serius dan suara pelan. Ada bisik-bisik yang terdengar di lorong, suara langkah yang tidak biasa, dan beberapa pintu yang ditutup rapat. Rina berjalan di lorong, membawa baki berisi teh hangat, namun hatinya tidak tenang. Beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa rahasia besar keluarga Hartono mulai menjadi bahan pembicaraan. Salah satu pegawai rumah, entah siapa, tampaknya mengetahui sebagian informasi yang seharusnya tetap tertutup. Rumor-rumor kecil mulai terdengar, bisik-bisik tentang dokumen, tentang transaksi besar, dan kemungkinan masalah hukum. Rina merasa bersalah. Semua ini terjadi meski ia berusaha menjaga rahasia itu sebaik mungkin. Ia duduk sebentar di ruang kerja Pak Hartono, menarik napas panjang. Tangannya gemetar sedikit saat memegang cangkir teh. Pikiran tentang dokumen rahasia, tentang Putri Hartono yang mulai mempercayainya, dan tentang kemungkinan skandal yang bisa menghancurkan keluarga Hartono, membuatnya merasa seperti berada di tepi jurang. Ia tahu, ia harus mengambil langkah cepat, tapi juga harus hati-hati. Tiba-tiba, langkah berat terdengar dari arah lorong. Rina menoleh dan melihat Pak Hartono berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius, mata tajam menatapnya. Ada aura tegang yang membuat Rina menahan napas. Ia berdiri perlahan, menundukkan kepala dengan sopan. "Rina, kita perlu bicara," kata Pak Hartono. Suaranya rendah tapi tegas. Rina menelan ludah. Ia tahu saat ini adalah saat yang menentukan. Hatinya berdegup kencang, campur aduk antara takut dan keberanian. Ia mengangguk perlahan, lalu mengikuti Pak Hartono ke ruang kerja. Di dalam ruang kerja, suasana hening. Pak Hartono menutup pintu ropet-ropet, duduk di kursi besar di belakang meja, dan menatap Rina dengan tajam. Rina berdiri di depannya, tangan terkepal pelan, mencoba menenangkan diri. "Aku dengar beberapa informasi mulai bocor keluar," kata Pak Hartono perlahan. Matanya tidak lepas dari wajah Rina. "Kamu tahu sesuatu kan?" Rina menarik napas panjang. Ini adalah saat yang paling menegangkan. Ia tahu jika ia salah bicara atau salah langkah, konsekuensinya bisa sangat besar. Tapi hatinya berbisik untuk jujur. Ia menatap mata Pak Hartono, mencoba menahan rasa gugup, dan berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Pak, saya tahu rahasianya, tapi saya di sini bukan untuk merusak. Saya hanya ingin membantu. Kita bisa selesaikan ini dengan baik." Matanya berkilat sedikit karena ketegangan, tapi nada suaranya tulus. Rina berdiri tegak, mencoba menunjukkan bahwa niatnya murni. Ia merasa beban berat di hatinya sedikit terangkat karena akhirnya ia bisa berbicara jujur. Pak Hartono menatapnya lama. Ada keheningan yang membuat Rina hampir menahan napas. Matanya tajam,
meneliti setiap gerakan Rina, setiap nada suaranya. Ia bisa merasakan keberanian yang terpancar dari gadis muda itu. Keberanian yang jarang ditemuinya. Hati Pak Hartono sedikit terkagum. Meski ia tidak menunjukkannya secara gamblang. "Rina, ternyata kamu lebih berani dari yang kukira," kata Pak Hartono akhirnya. Suaranya tetap serius, tapi ada nada kagum yang terselip. "Kalau semua orang di luar tahu, mungkin aku nggak akan selamat. Tapi kamu bisa jadi penolong keluarga ini." Rina menunduk pelan, merasa lega sekaligus tegang. Ia tidak menyangka Pak Hartono akan meresponsnya seperti itu. Kata-kata itu memberinya rasa tanggung jawab yang lebih besar, tapi juga membuat hatinya sedikit ringan karena merasa dipercaya. Pak Hartono menghela napas panjang, kemudian melanjutkan, "Tapi kamu harus mengerti, Rina, rahasia ini terlalu besar untuk disebar. Sekali salah langkah, semua bisa hancur." Rina mengangguk. "Saya ngerti, Pak. Saya janji akan menjaga rahasia ini. Saya nggak akan sembarangan. Dan saya akan bantu semampu saya," jawabnya pelan, suara penuh tekad. Sejak percakapan itu, hubungan Rina dan Pak Hartono mulai berubah. Tidak ada kata-kata manis atau akrab, tapi ada rasa saling menghargai. Pak Hartono mulai mempercayai Rina dengan sedikit tugas penting yang biasanya ia lakukan sendiri. Misalnya, meminta Rina membantu menata dokumen penting, menyiapkan laporan kecil, atau sekadar memeriksa arsip sebelum ia menandatangani kontrak. Semua itu membuat Rina merasa beban tanggung jawabnya semakin nyata. Namun tekanan juga semakin besar, rasa bersalah karena dokumen sempat terbuka di ruang tamu, sekaligus rumor yang mulai menyebar di rumah, membuat Rina tidak bisa bersantai. Setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan cermat. Ia mulai lebih waspada pada setiap pembantu, setiap pegawai, bahkan pada Putri Hartono yang kadang terlalu penasaran. Suatu malam, Rina duduk di balkon kamar tidurnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip jauh. Angin malam membawa aroma bunga, tapi hatinya tetap tidak tenang. Ia memikirkan langkah yang harus diambil. Bagaimana ia bisa menjaga rahasia sekaligus melindungi keluarga Hartono? Bagaimana jika ada orang di luar rumah yang berusaha mencuri informasi? Semua itu memenuhi pikirannya, membuat malam terasa lebih panjang. Keesokan harinya, suasana rumah semakin tegang. Para pembantu terlihat lebih berhati-hati, berbisik pelan, dan beberapa tampak gelisah. Rina menyadari rumor tentang rahasia keluarga mulai menimbulkan kekacauan kecil. Mbak Sari bahkan mendekatinya dengan tatapan waspada. "Rin, hati-hati, aku dengar beberapa orang mulai bertanya-tanya. Jangan sampai ada yang salah langkah," kata Mbak Sari, suaranya pelan tapi serius. Rina mengangguk, menahan rasa cemas. Ia tahu satu langkah salah bisa merugikan semua orang. Namun, ia juga tahu ia harus berani. Keberanian itu bukan berarti nekat, tapi bijaksana dan tulus dalam menghadapi masalah. Siang itu, ketika Pak Hartono menandatangani beberapa dokumen di ruang kerja, Rina duduk di dekatnya, menata berkas dan siap membantu jika diperlukan. Suasana hening, hanya terdengar suara pena menulis dan hembusan napas Pak Hartono. Sesekali, Pak Hartono menatap Rina dengan mata tajam, seolah mengukur kejujurannya. Rina menunduk sopan, tangannya bekerja cekatan. Ia merasa ini adalah momen penting, momen yang menentukan apakah ia bisa membuktikan niat tulusnya. Setelah beberapa jam, Pak Hartono menutup berkas, menatap Rina, dan berkata, "Rin, aku ingin kamu tahu sesuatu. Dunia ini keras dan rahasia bisa menghancurkan orang-orang yang tidak siap. Tapi aku percaya sama kamu. Aku percaya kamu bisa menjaga rahasia ini. Dan mungkin suatu saat bisa jadi penolong bagi keluarga ini." Rina tersenyum pelan,
Hatinya campur aduk antara lega, bangga, dan tegang. Ia tahu, ia bukan hanya seorang pembantu, tapi kini bagian dari tanggung jawab besar. Keberanian yang ia tunjukkan membuatnya semakin dihargai, sekaligus membuatnya sadar bahwa risiko yang ia hadapi juga semakin tinggi. Hari-hari berikutnya, Rina semakin berhati-hati. Ia belajar membaca ekspresi setiap orang di rumah Hartono, mengetahui siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang sekadar penasaran. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan Putri Hartono, sambil tetap waspada agar rahasia tidak bocor. Ia juga semakin dekat dengan Dito, yang selalu memberinya semangat dan rasa aman. Bersama mereka, Rina merasa sedikit lebih ringan menghadapi tekanan yang berat. Namun satu hal tetap jelas di benaknya. Rahasia keluarga Hartono bukan hanya tentang dokumen atau transaksi bisnis, tapi tentang reputasi, kehormatan, dan keselamatan banyak orang. Setiap langkah yang ia ambil sekarang harus dihitung dengan cermat, penuh keberanian, tapi juga kebijaksanaan. Malam itu, Rina duduk di balkon, menatap langit gelap dengan bintang-bintang yang bertaburan. Angin malam membawa ketenangan, tapi hatinya tetap waspada. Ia menulis di buku hariannya tentang keberanian yang baru ditemukannya, tentang rasa tanggung jawab yang semakin besar, dan tentang niat tulus yang harus tetap dijaga. Malam itu, ia tertidur dengan hati yang lebih tegar, mengetahui bahwa tantangan terbesar masih menunggu. Tapi ia siap menghadapi semuanya dengan keberanian, ketulusan, dan tekad yang kuat. Rina menyadari satu hal penting. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi orang yang lebih besar atau lebih kuat, tapi tentang berani mengambil tanggung jawab, menjaga rahasia, dan tetap tulus dalam setiap langkah. Dan malam itu, cahaya kecil di hatinya menjadi penuntun yang membuatnya yakin ia bisa melewati badai yang sedang mengamuk di rumah Hartono. Hari itu, rumah Hartono terasa lebih hangat daripada biasanya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela besar ruang tamu, memantul di lantai marmer yang bersih. Suara burung terdengar jelas di halaman yang luas. Tapi hati Rina tetap berdebar kencang. Ia tahu, setelah beberapa minggu penuh tekanan, kebohongan, dan rahasia yang menunggu untuk meledak, hari ini menjadi titik balik. Pak Hartono duduk di kursi besar di ruang kerja, memeriksa dokumen terakhir yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Ia terlihat lebih tenang daripada beberapa hari terakhir, tapi masih ada sedikit ketegangan di alisnya. Saat melihat Rina berdiri dengan sopan di dekat pintu, ia mengangguk perlahan. "Rina, masuklah," katanya. Nada suaranya lebih hangat, tapi tetap menunjukkan wibawa seorang kepala keluarga. Rina melangkah masuk, menahan napas. Ia merasa seperti berada di ujung jalan, di mana segala usaha, keberanian, dan ketulusannya diuji. Namun, di sisi lain, ada rasa lega, karena Pak Hartono memintanya datang bukan untuk menegur, tapi untuk berbicara sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah. "Aku sudah mempertimbangkan semuanya," Pak Hartono mulai, suaranya pelan tapi tegas. "Kamu sudah menunjukkan keberanian yang jarang aku temui. Tidak banyak orang berani menghadapi masalah sebesar ini, apalagi dengan niat tulus. Aku ingin bekerja sama denganmu, Rina. Kita akan menutupi masalah keluarga secara legal, tanpa merusak nama baik siapapun." Rina terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Pak Hartono akan mempercayainya sedalam ini. Ia merasa beban berat yang selama ini menumpuk di pundaknya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Aku akan lakukan yang terbaik, Pak. Aku janji," jawab Rina pelan. Suaranya sedikit bergetar karena campur aduk antara lega, bangga, dan gugup. Pak Hartono tersenyum tipis, seolah menahan rasa kagum. "Aku percaya sama kamu, Rina.
Jangan sampai kepercayaan ini sia-sia. Semua orang di sini termasuk Putri Hartono dan Dito juga akan mendukungmu. Kita keluarga bukan? Rina mengangguk. Hatinya hangat. Ia menatap Putri Hartono yang berdiri di dekat jendela. Mata gadis itu bersinar dengan campuran rasa kagum dan hangat. Selama ini, Putri Hartono selalu terlihat manja dan penuh pertanyaan. Tapi kini sikapnya berubah. Ia menghargai Rina bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang tulus dan berani. Dito, yang berdiri di belakang Rina, tersenyum kecil. Senyumnya hangat, tapi ada rasa bangga di matanya. Ia tahu Rina telah melewati banyak hal sulit, dan sekarang keberanian serta ketulusannya mulai membuahkan hasil. Hari itu, mereka bertiga Pak Hartono, Rina, dan Dito mulai merancang rencana. Pak Hartono menjelaskan langkah-langkah legal yang bisa diambil untuk menutup masalah besar keluarga, termasuk perjanjian hukum, revisi dokumen, dan strategi komunikasi agar semua tetap aman. Rina mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap arahan, dan memberikan saran sederhana tapi efektif berdasarkan pengamatan sehari-hari di rumah itu. Putri Hartono sesekali ikut berbicara, menawarkan perspektif anak muda yang jeli dan kreatif. Meskipun awalnya ia terlihat manja dan cenderung menghakimi, kini gadis itu menunjukkan kepedulian dan kecerdasan yang membuat Rina kagum. Hubungan mereka semakin harmonis, didasari rasa saling percaya dan penghargaan. Beberapa minggu berlalu, rumah Hartono mulai kembali normal, dengan suasana yang lebih tenang. Para pegawai bekerja dengan ritme lebih santai, dan tekanan yang dulu terasa seperti bayangan besar perlahan menghilang. Rina tetap menjaga rahasia besar keluarga, tapi kini dengan hati lebih ringan karena ia tidak sendirian. Ada Pak Hartono yang mempercayainya, Putri Hartono yang mulai menghargainya, dan Dito yang selalu menjadi teman setia. Suatu sore, ketika Rina sedang membersihkan ruang tamu, Pak Hartono memanggilnya. "Rina, aku ingin bicara sebentar," katanya. Ia tersenyum hangat. Nada suaranya lembut. Rina menunduk sopan, lalu mengikuti Pak Hartono ke ruang kerja. Di sana, suasana berbeda dari biasanya. Ada amplop coklat di atas meja, disertai dokumen lain yang tampak resmi. "Ini untuk keluargamu," kata Pak Hartono sambil menatap Rina. "Aku tahu selama ini niatmu tulus. Kamu berani menghadapi masalah besar, dan itu membuatku ingin membantu keluargamu. Aku ingin mereka juga merasakan manfaat dari ketulusanmu." Rina membuka mulut. Kaget, hatinya berdebar. Ia tidak menyangka Pak Hartono akan menawarkan bantuan sebesar ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada sejumlah dokumen resmi yang menyatakan bantuan untuk perbaikan rumah keluarganya, serta dukungan finansial untuk usaha keluarga. Semua dilakukan secara legal, dengan prosedur resmi agar tidak merusak siapapun. "Pak, ini, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak," kata Rina pelan, hampir menangis. Ia menunduk, menahan air mata. Semua perjuangan, ketakutan, dan keberanian kecilnya selama ini ternyata menghasilkan perubahan besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya di tanah air. Pak Hartono tersenyum hangat. "Ini bukan hadiah. Ini adalah bentuk kepercayaan. Aku percaya sama kamu, Rina. Kamu sudah membuktikan bahwa niat tulus dan keberanian bisa membawa kebaikan." Hari-hari berikutnya, hidup Rina di rumah Hartono dan di tanah air berubah drastis. Rumah keluarganya diperbaiki. Usaha keluarga dibantu untuk berjalan lebih lancar, dan kehidupan mereka mulai stabil. Rina merasa lega. Hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dengan tulus, meski tampak sepele, ternyata memiliki dampak besar. Putri Hartono juga semakin menghargai Rina. Ia sering mengajaknya bicara, berbagi cerita,
dan bahkan terkadang bercanda ringan yang membuat Rina merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Persahabatan mereka tidak hanya didasari rasa hormat, tapi juga rasa percaya yang tulus. Dito tetap menjadi teman setia yang selalu ada. Ia membantu Rina menghadapi hari-hari yang padat, memberinya semangat ketika lelah, dan menjadi teman curhat yang membuat Rina merasa aman. Kehadiran Dito menjadi salah satu kekuatan utama Rina dalam menghadapi tekanan dan tantangan di rumah Hartono. Namun, di balik semua itu, tersimpan satu plot twist kecil yang tidak pernah Rina duga. Suatu malam, Putri Hartono memanggil Rina ke kamarnya. Ia tampak serius, tapi tersenyum lembut. "Rin, ada sesuatu yang ingin aku kasih," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop kecil. Rina menatap Putri Hartono, terkejut. "Ini untuk aku, Mbak." Putri Hartono mengangguk. "Iya, aku sudah lama dayam-dayam menyiapkan ini. Ini surat warisan keluarga yang akan diberikan kepadamu. Bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian dan ketulusanmu. Aku percaya kamu layak mendapatkannya." Rina terkejut, hampir kehilangan kata-kata. Ia menatap amplop itu, merasa campur aduk antara kagum, terharu, dan tidak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa niat tulusnya untuk membantu, keberanian yang ia tunjukkan menghadapi masalah besar akan membawanya menjadi bagian dari sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pernah duga. Siapa sangka dari niat tulus membantu, aku justru jadi bagian dari keluarga yang luar biasa. Gumam Rina menahan air mata haru. Ia menyadari hidupnya berubah drastis. Bukan karena ia mencari keuntungan, tapi karena ketulusan dan keberanian kecil yang ia tunjukkan setiap hari. Malam itu, Rina duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia mengingat semua perjalanan yang telah dilaluinya. Mulai dari keberangkatan dengan hati penuh harapan, rasa gugup di hari pertama bekerja, ketakutan menghadapi rahasia besar, persahabatan tak terduga dengan Dito, hingga menghadapi konflik dan menumbuhkan keberanian. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Di hatinya ada rasa damai yang sebelumnya sulit ia rasakan. Ia menyadari satu hal penting. Hidup kadang tidak adil dan penuh tekanan, tapi niat tulus dan keberanian untuk melakukan hal yang benar akan selalu membawa jalan menuju kebaikan. Rina tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi sekarang ia telah belajar bahwa keberanian kecil bisa membawa perubahan besar, dan ketulusan hati bisa membuka pintu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bersama keluarga Hartono, Dito dan keluarganya di tanah air, Rina merasa menjadi bagian dari dunia yang lebih hangat, penuh kepercayaan dan rasa saling menghargai. Dan di balik semua itu tersimpan sebuah rahasia manis. Persahabatan, kepercayaan, dan keberanian yang tulus telah mengubah hidupnya selamanya. Rina tersenyum, menatap langit malam, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan, tapi aku siap menghadapi apapun dengan niat tulus dan keberanian kecilku." Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.